DeJuan Blair adalah seorang pemain NBA yang cacat dan seharusnya tidak bisa bermain basket lagi. Ia sama sekali tidak memiliki ACL atau anterior cruciate ligament di lututnya, yang seharusnya berfungsi untuk membuatnya berjalan stabil dengan kedua kakinya. Tapi ia masih bisa berlari kencang, melakukan poster dunk, dan bahkan lolos ke final NBA. Padahal sudah ada banyak sekali pemain bintang yang karirnya hancur karena masalah ini. Sedangkan Blair justru memiliki karir yang cukup sukses meski kondisinya jauh lebih parah. Pada Januari 2010, ia berhasil menjadi rookie pertama setelah legenda Tim Duncan yang mencetak double-double 20 points dan 20 rebounds dalam satu game. Tapi jika menurut kalian ini sudah cukup hebat, maka kalian salah. Karena 3 bulan kemudian, Blair kembali mencatatkan statistik yang sama, menjadikannya juga sebagai rookie pertama dalam 14 tahun terakhir yang mencetak 20 points dan 20 rebounds 2 kali dalam semusim. Semua itu Blair lakukan tanpa memiliki ACL di kedua kakinya. Ia bahkan sempat aktif bermain di seluruh 82 game NBA dalam semusim. Blair pun malah terlihat lebih sehat dibandingkan atlet manapun pada saat itu, melebihi Anthony Davis. Di balik itu semua, ia ternyata memiliki kondisi medis yang sangat langka. Tapi seperti apakah kondisi itu? Untuk mengetahui itu, kita perlu kembali ke tahun 2004, saat dimana semua hal ini mulai menjadi nyata. DeJuan Blair menempuh pendidikan SMA di Shanley High School di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia bermain di posisi power forward dan center, tapi tingginya hanya 201 cm saja. Tergolong pendek untuk posisi tersebut. Meski begitu, Blair tetap memiliki badan yang besar dengan berat mencapai 122 kg. Jika dibandingkan, ia merupakan pemain yang setipe dengan legenda NBA Charles Barkley dan juga Zion Williamson. Blair memiliki karir SMA yang solid. Selama 4 tahun, ia berhasil memenangi 103 game dan hanya kalah dalam 16 game saja. Itu artinya Blair memiliki persentase kemenangan hingga 86,5% selama SMA. Tapi itu bukan satu-satunya pencapaian hebat yang telah ia raih. Blair dan sekolahnya sempat memenangi 57 game beruntun di Pittsburgh City League. Namanya juga sempat dinobatkan sebagai Associated Press Player of the State, First Team All-State 2 kali, dan Pittsburgh City League Player of the Year 3 kali. Pada tahun terakhirnya, Blair membawa sekolahnya menjadi juara tingkat negara bagian dengan mencetak 18 points, 23 rebounds, dan 6 blocks. Sebagai seorang forward dan center yang undersized, Blair lebih mengandalkan kekuatannya untuk bermain sangat agresif di lapangan. Namun, selain memberikan dominasi, ternyata cara bermainnya ini juga mendatangkan malapetaka baginya. Blair akhirnya mengalami cedera ACL robek di kedua kakinya dan harus menjalani operasi. Meski begitu, ia masih tetap dilirik banyak kampus Divisi 1 NCAA, tapi pada akhirnya ia memilih Pittsburgh yang adalah kampus di kampung halamannya. Blair langsung bermain ganas pada tahun pertamanya. Ia mencatatkan rata 11,6 points dan 9,3 rebounds per game. Ia berhasil membawa kampusnya menjadi juara di tingkat regional. Performa yang kuat di lapangan membuatnya terpilih menjadi Big East Co-Rookie of the Year, Big East All-Rookie Team, dan All-American Freshman Team. Namun Blair masih menyimpan sebagian dari kehebatannya saat itu. Pada tahun berikutnya, ia bermain jauh lebih dominan dengan rataan double-double 15,7 points dan 12,3 rebounds per game. Saking hebatnya, Blair dinobatkan menjadi Big East Co-Player of the Year. Selain itu, namanya juga masuk ke dalam jajaran First Team All-American. Blair bahkan menduduki peringkat 2 untuk meraih penghargaan College Basketball Player of the Year pada tahun itu. Talenta Blair sudah semakin terbukti di jenjang perkuliahan dan banyak orang percaya terhadap potensinya. Ia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam NBA Draft 2009 dan diprediksi akan dipilih pada urutan atas. Tapi Blair tidak bisa bersenang-senang pada saat itu. Malah, ia harus menerima kenyataan yang sangat pahit. Setelah melalui pengecekan fisik sebelum NBA Draft, Blair baru menyadari bahwa selama ini kedua ACL-nya hilang begitu saja. Tapi bagaimana hal tersebut mungkin terjadi? Ada teori yang menyebut bahwa operasi yang ia lakukan saat SMA untuk memperbaiki ligamen kakinya itu tidak membuahkan hasil yang baik. Kakinya tidak bisa menerima ACL yang telah dibentuk kembali. Sehingga ACL itu perlahan-lahan mulai menghilang dari kakinya. Dengan kondisi ini, banyak tim-tim NBA mulai meragukan potensi Blair sebagai prospek. Namanya akhirnya jatuh hingga urutan 37 setelah dipilih oleh San Antonio Spurs di NBA Draft. Padahal beberapa bulan sebelumnya, ia sudah digadang-gadang untuk dipik di peringkat atas di angkatannya. Meski begitu, Blair memiliki hati dan mental yang sangat kuat. Meski kakinya cacat, hal tersebut tidak membuatnya menyerah begitu saja. Dalam pertandingan debutnya di NBA, Blair berhasil membuktikan itu dengan mengumpulkan double-double 14 points dan 11 rebounds hanya dalam 23 menit bermain. Dengan itu, ia menjadi rookie Spurs ketiga setelah David Robinson dan Tim Duncan yang mencetak double-double dalam pertandingan debut mereka. Tapi Blair masih bisa memberikan lebih banyak kejutan dari itu. Ia berhasil memainkan semua 82 game dalam semusim dan menduduki peringkat 1 dalam akurasi field goal dan peringkat 2 dalam rebound sebagai seorang rookie.
Luar biasa untuk seorang pemain yang tidak memiliki kedua ACL. Tapi bagaimana Blair bisa bermain sesolid ini tanpa ACL? Posisi Blair di lapangan menjadi faktor yang besar dalam permasalahan ini. Seperti yang kita tahu, Blair bermain sebagai seorang forward dan center. Dan umumnya, big man seperti Blair sangat jarang melakukan cutting, sebuah gerakan yang memiliki kemungkinan paling besar untuk merobek ACL suatu pemain. Coba kita lihat cedera ACL yang dialami Derrick Rose. Gerakan seperti ini bisa menyebabkan perubahan arah kaki dengan cepat, sehingga ACL yang tujuannya untuk menstabilkan posisi kakinya dapat robek dengan mudah. Hal yang sama juga terjadi pada Jamal Murray. Ketika melakukan cutting, kaki yang dijadikan sebagai tumpuan tidak siap untuk berubah arah dan ACL-nya tidak bisa menahan tekanan itu. Blair bukanlah seorang guard yang bermain atletis di lapangan. Model permainannya jauh lebih simpel, dan ia juga berada di tim yang tepat karena Spurs lebih mengandalkan strategi praktis. Tapi itu hanyalah satu hal. Bukannya tanpa ACL manusia manapun tidak bisa berjalan dengan normal, apalagi lari dan loncat secara intens sampai bermain di liga profesional. Disinilah keindahan tubuh manusia terlihat. ACL Blair memang sudah tidak ada lagi, tapi itu terjadi secara perlahan. Dan seiring berjalannya waktu, ia juga aktif melalui segala proses rehabilitasi untuk menyembuhkan kakinya. Sehingga menurut dokter-dokter di bidang olahraga, otot-otot kaki Blair terutama hamstring atau paha bagian belakang mulai beradaptasi dengan kecacatannya ini, dan mereka akhirnya mengambil tugas kedua untuk menstabilkan kakinya, dimana itu seharusnya menjadi fungsi dari ACL. Jadi, otot-otot kakinya yang lain sudah lama belajar untuk mengimbangi badannya ketika kedua ACL-nya hilang saat masih di tingkat perkuliahan. Sangat menarik, bukan? Sekarang seperti apa kelanjutan karir Blair di NBA? Pada musim keduanya, Blair hampir kembali bermain dalam semua game dalam semusim. Kali ini hanya absen satu game saja. Blair juga dipercaya sebagai starter dalam 65 pertandingan itu, tapi ia baru dijadikan sebagai starter permanen pada musim berikutnya. Pada musim 2012-2013, Blair dan Spurs berhasil melaju ke NBA Finals. Sayangnya, saat itu Blair berada di posisi yang tidak mengenakan. Kehadiran Boris Diaw dan Thiago Splitter yang semakin hebat membuatnya tergusur dari posisi starter dan akhirnya tidak dimasukkan ke dalam rotasi pemain. Setelah musim itu berakhir, Blair membela Dallas Mavericks selama semusim, kemudian berpindah lagi ke Washington Wizards dan bermain 2 musim di sana. Setelah musim 2015-2016, Blair keluar dari NBA dan bermain di Liga Cina dan Argentina sebelum memutuskan pensiun. Selama 7 tahun di NBA, Blair mencatatkan rataan 6,8 poin dan 5,1 rebounds per game dengan akurasi field goal 52,4%. Angka ini memang terkesan biasa saja. Tapi bagi seseorang yang tidak memiliki ACL di kedua kakinya, ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Bahkan masih bisa bermain basket di jenjang setinggi ini sudah menjadi sebuah keajaiban. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ada momen di NBA yang jauh lebih berkesan dari apa yang dialami Blair? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung masih ada promo lebaran custom jersey cuma 70.000 khusus bulan April, guys check out aja di Easy Sportswear. Free design tanpa minimal order plus free voucher lagi. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.